Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Diego Kemeseran. Nama saya Nur Anissa. Saya Stefani Angelika Cici Beribe. Saya Yuliana Malo. Saya Mardiana Talo. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, materi pertama yang akan kami presentasikan yaitu mengenai pseudoprimes. Jadi, pseudoprimes ini adalah bilangan bulat positif yang memiliki sifat mirip dengan bilangan prima, meskipun sebenarnya bukan bilangan prima. Nah, sifat utama dari pseudoprimes ini berkaitan dengan teorema Fermat kecil yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk setiap bilangan bulat A yang tidak habis dibagi P berlaku A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Pseudoprimes ini memenuhi kondisi tersebut meskipun tidak semua pseudoprimes bersifat prima. Nah, untuk bunyi dari teorema Fermat kecil sendiri menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk setiap bilangan bulat A yang tidak habis dibagi P berlaku A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Jadi, jika suatu bilangan N komposit memenuhi kondisi ini, maka N disebut pseudoprimes terhadap A. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan apakah N sama dengan 561 adalah pseudoprimes terhadap A sama dengan 2 dengan menggunakan teorema Fermat kecil. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan periksa apakah 2 pangkat 561 kurang 1 atau 2 pangkat 560 itu kongruen dengan 1 mod 561. Nah, karena 2 pangkat 560 mod 561 itu kongruen dengan 1, maka N yang sama dengan 561 itu adalah pseudoprimes terhadap A sama dengan 2 berdasarkan teorema Fermat kecil. Soal berikutnya, apakah 341 adalah prima semu atau pseudoprimes terhadap 3? Penyelesaiannya, jadi meskipun 341 itu bukan bilangan prima atau 341 itu adalah bilangan komposit karena 341 itu merupakan hasil perkalian dari 11 dikali 31. Namun di sini kita akan memeriksa apakah 341 itu adalah prima semu terhadap 3. Jadi 3 pangkat 341 kurang 1 itu kongruen dengan 1 mod 341 karena 3 pangkat 341 mod 341 itu kongruen 1. Jadi 341 adalah prima semu terhadap 3. Yang kedua kita masuk dalam bilangan Carmichael. Yang pertama kita masuk dalam definisi. Untuk definisi, di sini definisi yang pertama yaitu untuk bilangan bulat A lebih besar 1 dan bilangan bulat positif N. Didefinisikan himpunan lapangan A sama dengan himpunan N membagi A pangkat N 1 kongruen dengan 1 mod N. Bilangan A itu pseudoprime adalah bilangan komposit N yang termuat dalam lapangan A. Terus yang kedua itu bilangan Carmichael N adalah bilangan A pseudoprime untuk semua A yang relatif prima dengan N. Dengan kata lain, jika A pangkat N tambah 1 akan kongruen dengan 1 mod N, disebut bilangan Carmichael atau pseudoprimat absolut. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Periksa apakah 561 merupakan bilangan Carmichael atau bukan. Nah, dengan penyelesaiannya,
jika bilangan 561 itu bilangan Mikael, berarti 51 sama dengan 3 kali 11 kali 17. Karena 3, 11, dan 17 itu adalah bilangan prima, maka maka 2 sama dengan 3 kurang 1 membagi 561. 10 sama dengan 11 kurang 1 membagi 561. Dan 16 sama dengan 17 kurang 1 membagi 561. Nah, yang berikut kita akan masuk ke teorema Euler. Fungsi P Euler adalah fungsi pada bilangan asli n yang didefinisikan sebagai berikut. Pn adalah banyaknya bilangan pada 1, 2, 3, 4, sampai n kurang 1 yang relatif prima ke n. Sifatnya yang pertama, jika M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai PK pangkat A kali K, di mana P1 berbeda untuk setiap I, maka PM sama dengan M dikali 1 kurang 1 per P1 dikali 1 kurang 1 per P2 sampai 1 kurang 1 per PK. Sifat yang kedua itu P sama dengan P kurang 1, di mana P itu prima. Yang ketiga, PM, N sama dengan PM dikali dengan PN. Definisi yang kedua itu, sistem residu tereduksi mod N adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, sampai N kurang 1 yang memenuhi, yang pertama, jika I tidak sama dengan tidak sama dengan AI, tidak sama dengan AJ mod N. Yang kedua, untuk setiap AI relatif prima ke N. Dengan demikian, sistem residu tereduksi mod N mempresentasikan bilangan-bilangan yang relatif prima mod N. Lema untuk teorema Euler. Diberikan Pn sama dengan K dan A1, A2 sampai AK adalah sistem residu tereduksi mod N. Berlaku untuk semua bilangan bulat M, maka A1 ditambah M kali N, A2 ditambah M kali N, sampai AK ditambah M kali N, merupakan sistem residu tereduksi mod N. Akibatnya diberikan P sama dengan K dan A1, A2 sampai AK adalah sistem residu tereduksi mod N. Jika S relatif prima ke N dan T sebarang bilangan bulat, maka S dikali A1 ditambah T dikali SA2 ditambah T sampai S dikali AK ditambah T, merupakan sistem residu tereduksi mod N. Baik, yang berikutnya adalah teorema Euler. Jika A, M sama dengan 1, maka A pangkat PM kongruen 1 mod M. Bukti, misalkan X1, X2 sampai Xn adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M, maka dapat ditentukan bahwa AX1, X2 sampai AXPM adalah juga merupakan suatu sistem residu tereduksi modulo M. Karena X1, X2 sampai XPM dan AX1, AX2 sampai AXPM keduanya merupakan sistem residu tereduksi modulo M, maka tentu ada indeks I dan J sehingga XI kongruen dengan Y mod M, Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil M, AXI kongruen Y mod M, Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil M, sesuai dengan sifat transitif kongruensi. Jika XI kongruen Y mod M, Y lebih
besar sama, maka dapat ditentukan bahwa AXI kongruen AXJ mod M. Ini slide, Cok. Ini berarti bahwa setiap residu di dalam X1, X2 sampai XPM kongruen dengan suatu residu di dalam AX1, AX2 sampai AXPM, sehingga jika seluruh kongruensi dikalikan maka diperoleh X1 kali X2 sekali sampai XPM kongruen dengan AX1 kali AX2 sampai dikalikan AXPM mod M. X1 kali X2 sampai XPM kongruen dengan A pangkat PM kali X1 kali X2 kali sampai XPM mod M. Karena X1, X2 sampai XPM adalah suatu sistem residu terreduksi modul M, maka menurut definisi XI, M sama dengan 1, sehingga dapat ditentukan bahwa X, M sama dengan X, 2M sama dengan sampai dengan XPM sama dengan 1. Dan sebagai akibatnya X1, X2, M sama dengan 1, X1, X2, X3, M sama dengan 1, dan X1, X2, X3 sampai XPM, M sama dengan 1. Selanjutnya karena X1 kali X2 kali X3 kali sampai XPM, M sama dengan 1, dan X1 kali X2 kali sampai XPM kongruen dengan A pangkat PM kali X1 kali X2 kali sampai XPM mod M. Maka dapat ditentukan bahwa terbukti satu kongruen A pangkat PM kali mod M atau A PM kongruen dengan 1 mod M. Sebagai contoh soalnya, Untuk M sama dengan 4 Pi kali 4 sama dengan 2 sehingga diperoleh 3 pangkat Pi kali 4 sama dengan 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 mod 4. Sebab 3,4 sama dengan 1. 9 pangkat Pi kali 4 sama dengan 9 kuadrat kongruen dengan 1 mod 4. Sebab 9,4 sama dengan 1. 2 pangkat Pi kali 4 sama dengan 25 pangkat 25 kuadrat kongruen dengan 1 mod 4 sebab 25,4 sama dengan 1. Yang kedua, untuk M sama dengan 25 Pi kali 25 sama dengan 20. Sehingga diperoleh 2 pangkat Pi kali 25 sama dengan 2 pangkat 20 kongruen dengan 1 mod 25. Sebab 2,25 itu sama dengan 1. 7 pangkat Pi kali 25 sama dengan 7 pangkat 20 kongruen dengan 1 mod 25. Sebab 7,25 itu sama dengan 1. 11 pangkat Pi kali 25 sama dengan 11 kali 20 kongruen dengan 1 mod 25. Sebab 11,25 itu sama dengan 1. Yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi 9 pangkat 101 kongruen dengan X mod 5 dan 0 dan X lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 0. Untuk M, jawab untuk M sama dengan 5 Pi kali M sama dengan 4 sehingga 9 pangkat Pi kali 5 sama dengan 9 pangkat 4 kongruen dengan 1 mod 5. 9 pangkat 101 sama dengan 9 pangkat 100 kali 9 sama dengan 9 pangkat 4 kali 25 sama kali 9 mod 5 kongruen dengan 1 kali 9 mod 5 kongruen dengan 9 mod 5 kongruen dengan 4 mod 5 jadi X sama dengan 4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.